Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi memiliki proses yang panjang. Di Thailand atau yang biasa disebut sebagai negeri Gajah Putih atau negeri Siam, itu terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di sebuah tangkai. Karena Thailand merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh siapapun. Lantas, bagaimana sejarah perkembangan Islam di Thailand? Akan membahas yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Thailand dan perkembangannya. Yang kedua, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebaran Islam di Thailand. Yang ketiga, yaitu minoritas Muslim di Thailand dan kebijakan pemerintahan, serta bagaimana perkembangan kontemporer minoritas Muslim di Thailand. Islam di Thailand memiliki sejarah panjang dan kompleks. Muslim di Thailand adalah kelompok minoritas, sementara penduduk mayoritas menganut agama Buddha, yaitu sekitar 80%. Mayoritas Muslim tinggal di 4 provinsi selatan Thailand, khususnya Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Thailand Selatan sendiri terdiri dari 5 provinsi, yaitu ada Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, dan Songkhla. Mayoritas penduduk berbahasa Melayu rata-rata 70% dan itu ada di 3 provinsi, yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat. Diperkirakan masuknya Islam ke Thailand sejak abad ke-10 melalui jalur perdagangan. Salah satu teori populer menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang Arab dan Persia di pesisir selatan, terutama wilayah Pattani. Teori lain menunjukkan peran kerajaan Samudra Pasai di Aceh dalam penyebaran Islam di Thailand pada abad ke-13. Para pedagang dan misionaris dari Samudra Pasai memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah selatan Thailand. Terlepas dari teori mana yang benar, Islam secara bertahap berkembang di Thailand Selatan, terutama di Pattani, Yala, dan Narathiwat. Wilayah ini menjadi mayoritas Muslim yang memiliki budaya dan tradisi Islam yang unik. Seiring waktu, Islam pun mulai masuk ke wilayah lain di Thailand, seperti Bangkok, Ayutthaya, dan Chiang Mai, dibawa oleh para pedagang dan imigran Muslim. Pada abad ke-15 hingga abad ke-17, Kesultanan Pattani merupakan sebuah kerajaan Islam yang kuat, berdiri dari wilayah selatan Thailand. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan wilayah Islam di kawasan tersebut. Kesultanan Pattani menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ottoman, Kesultanan Aceh, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Asia Tenggara. Namun pada abad ke-18, kerajaan Thailand mulai memperluas wilayahnya ke selatan, dan terjadilah konflik dengan Kesultanan Pattani. Hal inilah yang menyebabkan pergolakan dan pemberontakan di kalangan Muslim Selatan. Kerajaan Thailand berusaha untuk mengasimilasi dan mengintegrasikan Muslim Selatan ke dalam budaya dan agama Buddha yang dominan di Thailand. Namun, hal ini ditentang oleh banyak Muslim di Thailand. Pada abad ke-19 dan 20, kebijakan asimilasi dan integrasi yang ditetapkan pemerintah Thailand terhadap Muslim Selatan memicu lebih banyak perlawanan. Gerakan separatis muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan dan otonomi di wilayah mereka. Gerakan ini menggunakan berbagai cara, termasuk perlawanan dalam bersenjata, dan protes damai. Hingga saat ini, Islam merupakan agama minoritas di Thailand, dengan sekitar 5% dari total populasi yang ada di Thailand.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Thailand. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Thailand meliputi: yang pertama yaitu perdagangan. Hubungan perdagangan dengan negara-negara Islam di wilayah Melayu dan India memungkinkan akses masuknya perdagangan dan ulama Muslim ke wilayah Thailand. Mereka membawa ajaran agama Islam bersama dengan mereka. Perdagangan merupakan faktor utama yang memfasilitasi penyebaran Islam di Thailand. Yang kedua yaitu perkawinan campuran. Beberapa perkawinan campuran antara pedagang Muslim dan penduduk lokal membantu menyebarkan agama Islam. Dalam beberapa kasus, keluarga kerajaan juga melakukan perkawinan dengan keluarga Muslim yang juga berkontribusi dalam penyebaran agama Islam. Yang ketiga yaitu Kerajaan Patani. Salah satu wilayah di wilayah selatan Thailand yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Patani menjadi pusat penyebaran Islam. Kerajaan Patani menjadi basis bagi ajaran Islam dan wilayah tersebut, dan kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Muslim di sekitarnya. Ialah penyebaran melalui ulama. Ulama-ulama Muslim datang ke wilayah ini untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka mendirikan sekolah-sekolah agama dan berkontribusi pada pembentukan komunitas Muslim yang kuat. Yang terakhir yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara tentunya sangat mempengaruhi Islam yang ada di Thailand, seperti Kesultanan Melaka juga memberikan dorongan pada penyebaran Islam di Thailand. Hubungan perdagangan dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam ini memperkuat pengaruh Islam di wilayah Thailand tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi minoritas Muslim di Thailand, khususnya di selatan, seringkali menghadapi berbagai tantangan yang mencakup isu-isu ekonomi, sosial, dan politik. Konflik etnis dan agama serta aspirasi otonomi dari pemerintah pusat telah lama menjadi sumber ketegangan di wilayah ini. Kesultanan Patani yang memiliki sejarah panjang dan kaya seringkali menjadi simbol identitas dan perjuangan bagi komunitas Muslim setempat. Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah Thailand telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di wilayah selatan. Yang pertama yaitu dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah Thailand mengalokasikan investasi besar dan infrastruktur di wilayah selatan, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian lokal, serta mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah selatan dengan bagian lain di Thailand. Peran pemerintah selanjutnya yaitu program ekonomi lokal, seperti bantuan keuangan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal. Juga diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di wilayah yang terpinggirkan. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pemerintah mendirikan sekolah dan universitas di wilayah selatan, serta mengadaptasi kurikulum pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Ini termasuk pengajaran agama Islam dan promosi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang terakhir, pengakuan budaya. Pemerintah Thailand mengakui dan menghormati tradisi serta budaya Islam di wilayah selatan, kebebasan beribadah, pelaksanaan perayaan keagamaan, dan penggunaan busana yang sesuai dengan ajaran Islam didukung untuk memperkuat identitas dan integrasi masyarakat Muslim dalam kehidupan nasional. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Thailand untuk mempromosikan inklusi sosial, mengurangi ketegangan, dan membangun keamanan jangka panjang di wilayah selatan yang beragama Islam. Meski tantangan tetap ada, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis bagi semua warga Thailand, tanpa memandang latar belakang, etnis, ataupun agama.
Yang terakhir ialah bagaimana sih perkembangan kontemporer minoritas muslim di Thailand. Perkembangan kontemporer minoritas muslim di Thailand, terutama di provinsi-provinsi selatan seperti Pattani, Yala, Narathiwat, mencerminkan dinamika kompleks antara identitas agama, aspirasi politik, dan respon pemerintah. Sejak awal abad ke-21, wilayah tersebut telah menjadi pusat perhatian karena konflik bersenjata antara kelompok separatis dan pemerintah Thailand kadang-kadang meruncing menjadi kekerasan berskala besar. Pemerintah Thailand telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan keamanan, melakukan operasi militer, dan kebijakan pencegahan kekerasan. Di sisi lain, ada juga upaya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dengan investasi dan infrastruktur dan program-program ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan dialog antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok muslim di selatan, serta memperkuat inklusi sosial melalui pengakuan terhadap identitas budaya dan agama mereka. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Kondisi kontemporer ini mencerminkan perjalanan yang sangat panjang dan kompleksitas serta dinamika politik Thailand, di mana isu-isu etnis, agama, dan aspirasi otonomi regional terus menjadi fokus perhatian dalam upaya mencapai harmoni nasional dalam sejarah Islam di